Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa Cakep. beli durian. Oh, cakep. Duhai muridku yang tampan dan yang cantik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. SMA nih, Bu. Ya, Sepertinya tempat duduk Devi kosong. Kemana dia? Ada yang tahu? Dia bisa ada, dipermisi, Pak. Ustaz. Oh ada, ya. Apa kabar Bu Pindah ke Devi? belakang dia. Maju lagi, Bu Devi. Ya, maju. Udah depan. Apa Udah, kabar maju Devi? dah. Kok hari ini agak Alhamdulillah, sehat, Pak. sehat ya, agak murung Pak lihat. Tidak, Pak. Kebetulan aja, kayaknya aja, Pak. Iya. Terus satu lagi si Arif, mana Arif? Iya Pak, ada Oh, yang apa di Pak? dekat dinding, Pak. Yang Oh, bersandar di ada. dinding. Arif. Aduh, Iya, tadi nggak malam loncat. Pak. Iya. Arif masuk tadi nggak loncat pagar lagi kan? Enggak, Pak. Iya, Pak. Dia agak nakal tadi gitu. tuh, Pak. Loncat Iya. pagar. Memang kepala sekolah kita sekarang nih Pak Zulfikar tuh baik Pak Arif, tapi Arif ya. Tapi apa namanya, kita hargai juga lah dia kan. Tapi kalau sampai kita ke dia tuh, dua yang dikasih itu, satu pindah, satu berhenti. Jadi yang buruk-buruk tuh kita tinggalkan Rip ya. Si Arif mau berhenti dia, Pak. Iya. Kayak gitu pula model guru SMA tuh ya. Sik. Rina, apa Iya, kabar? Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Arif silakan disiapkan dulu kelasnya, pimpin kelasnya dengan doa. Mari sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman baca doa ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Sadri wa yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, sudah pernah kena dengar kata khutbah? Sudah Pak, Ya, Pak. Tabligh, sudah. dakwah? Ada juga Pak. Alhamdulillah. Jadi orang yang hari Jumat itu jam zuhur itu yang naik ke atas mimbar tuh lalu dia berpidato, nah itu namanya Khutbah. orang yang sedang berkhutbah. Nah itu yang disebut dengan khutbah. Orang yang berceramah atau memberikan suatu kebaikan, sumbangan, nah itu termasuk ke dalam dakwah. Nah, sedangkan tabligh ini adalah salah satu dari sifat Nabi, para Nabi kita, yaitu menyampaikan apa yang didapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disampaikan kepada umatnya. Nah ini sebagai pengantar dari Bapak sebelum kita masuki materi kita, maka ini harus kita pahami terlebih dahulu konsep-konsepnya ini biar kita tidak rancu nantinya. Kira-kira paham nih anak-anak Bapak? Paham Pak. Pak. Alhamdulillah. Anak kucing memakan ikan dibawa ke rumah sebelah. Kalaulah kita rajin baca Quran, insya Allah banyak dapat pahala. Nah, Bapak, kita awali materi kita ini dengan membaca Al-Quran yang berhubungan materinya dengan materi kita hari ini, yaitu khutbah, tabligh dan dakwah. Mari kita baca sama-sama, dengarkan Bapak terlebih dahulu, kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. wa huwa a'lamu bil muhtadin. Coba anak bapak Reskim, coba baca artinya nak. Kecil kali tulisannya, Pak. Oh, kecil kali. Iya. Ah, Itu baru, Pak. coba baca Artinya, nak. Ya. serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, bagus. Jadi anak bapak Reskim, terima kasih sudah membacakan arti ayat ini. Anak-anak bapak yang lain, inilah dasar, inilah dalil Al-Quran yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya menyeru kepada kebaikan. Dan inilah salah satu dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melaksanakan dakwah. Baik, perhatikan definisi atau pengertian dari ketiga ini. Ini sudah Bapak sampaikan. Nah, sebenarnya makna ketiganya ini hampir sama, yaitu sama-sama menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan inilah salah satu kesamaannya. Nah, kita buka dulu yang khutbah. Khutbah ini adalah pidato atau ceramah di atas mimbar sesuai dengan syarat dan rukun serta tujuan. Tujuannya adalah untuk mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini adalah definisi dari khutbah. Lalu yang kedua yaitu tabligh yang kedua. Apa itu tabligh? Tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau khutbah tadi dia menyampaikan berupa pidato tentang agama, sedangkan tabligh ini adalah penyampaian dalam ajaran-ajaran Islam. Ini biasanya yang menyampaikan pada awalnya itu adalah Rasulullah atau para Nabi Subhanahu Wa Taala. Pada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ketiga adalah dakwah. Nah, dakwah ini maknanya adalah menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah. Nah, ini adalah definisi dari tiga hal ini. Kesamaan dari tiga ini adalah sama-sama. Apa kesamaannya? Sama-sama menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Anak Bapak Reskim bagus, sama-sama menyampaikan. Nah, ini Pesan. ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk dalil sudah kita baca, kita lanjutkan pada ketentuannya.
Nah, ketentuan khutbah, tablik dan dakwah. Adapun ketentuan dari khutbah, tablik dan dakwah ini untuk hari ini kita hanya fokus pada khutbah saja. Sedangkan tablik dan dakwah insyaallah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita buka. Khutbah itu punya ketentuan 3. Pertama ada rukun khutbah, yang kedua ada Syarat khutbah. syarat khutbah, yang ketiga ada macam-macam. Khutbah. Sebelum kita masuk yang ini, anak bapak yang perempuan khutbah apa aja yang sudah pernah diikuti? Khutbah Ayo, nikah. Khutbah nikah. Oh, Sholat Devi sudah nikah ya? Lupa, Pak. Ah, Lupa lupa. kalau jadi siswa tadi. Astagfirullah. khutbah nikah, nengok saudara nikah, Ya. Pak. Oh, iya betul. Ada Bu Devi. Ternyata kalau saudara kita nikah ada khutbah nikah. Iya. Nah itu dia. Khutbah apa lagi yang biasanya yang diikuti oleh perempuan? Khutbah solat Idul Sholat Fitri hari dan raya, Idul Pak. Adha. Ya, 2 hari. Ya, khutbah solatnya minta hujan. Nah itu juga ada diikuti oleh kaum ibu-ibu. Nah kita buka rukun khutbah. Nah rukun khutbah ini adalah sesuatu yang dilakukan secara urut. Tak boleh terbalik-balik ini anak-anak bapak. Makanya kalau ada ustaz lupa dia berselawat, maka khutbah Jumat itu tak sah jadinya. Ini begitulah pentingnya anda di urutan yang pertama adalah membaca hamdalah, kemudian membaca syahadatain. Hamdalah tahu? Anak-anak bapak tahu Tahu, hamdalah? Ustaz. Tahu, Pak. Tahu, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ila akhir. Itu disebut dengan hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Apa itu syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, yang ketiga solawat atas Nabi. Nabi. Apa baca solawat? Allahumma Allahumma sholli ala sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala ali ali. Hebat anak-anak bapak kelas ini. Ada lokal sebelah bapak tanya, apa baca solawat nak? Solatullah salamullah. Ya, tapi bukan solawat itu yang dalam khutbah, Bu. Anak bapak Reski, yang dalam khutbah itu solawat yang disunnahkan oleh Nabi. Nah, yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Ini di antara 2 khutbah mesti ada Al-Quran yang dibaca. Yang kelima itu ada pesan takwa, mengajak para jemaah itu untuk selalu bertakwa. Dan yang keenam adalah membaca doa. Inilah di antara rukun khutbah. Selanjutnya syarat khutbah. Ada 2. Yang pertama syarat khatib, yang kedua syarat materi yang disampaikan. Kalau syarat khatib apa, Pak? Syarat khatib itu ada 7. Pertama dia harus laki-laki. Ada di negara sebelah tu, Pak. Khatib perempuan, Pak, katanya. Itu tidak disunahkan oleh agama. Tak ada contoh dari agama. Kemudian menutup aurat. Ini mesti nih. Yang ketiga dilakukan dengan berdiri jika mampu. Keempat, suci dari hadas dan najis. Kelima, duduk di antara 2 khutbah. Keenam, mengetahui tentang syarat, rukun dan sunnah khutbah. Nah, kalau tak tahu syarat ni, tak tahu rukun, tak tahu sunnah, tak sahlah dia menjadi seorang khatib. Faham Al-Mudaththir? Paham, Pak. Alhamdulillah. Maka yang ketujuh adalah melakukan rukun khutbah secara berurutan. Ini anak-anak bapak yang bapak sayangi. Nah, berhubungan dengan materi ini, pertama mesti bersumber pada Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua berisi ajakan untuk meningkatkan ketakwaan. Mesti kita ajak jemaah itu untuk bertakwa
di dalam khutbah kita. Terus yang ketiga, tidak mengandung unsur hasutan atau kelompok. Artinya tidak boleh khutbah kita itu memecah belah umat. Mesti mempersatukan Umat. Ya, yang keempat adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah materi kita anak-anak hari ini. Nah, sebelum Bapak kasih tugas, ada pertanyaan seputar khutbah ini? Kenapa enggak boleh orang perempuan khutbah, Pak? Iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa tidak boleh perempuan yang khutbah, Pak? Karena perempuan itu kalau selagi ada laki-laki belum dibolehkan untuk menjadi seorang pemimpin atau imam. Kecuali memang tak ada lagi laki-laki, Devi. Tak ada lagi satu-satu pun lagi, maka dia dibolehkan untuk menjadi pemimpin di antara perempuan yang lain. Oh, gitu ya, Pak ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tak ada. Baik, kalau tidak ada, Bapak punya nih. Nampak di situ? Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah gambaran dari tata cara khutbah. Lewat aja. Nah, kita potong ya. Saya ambil itu aja nanti, Bu. Nah, jadi anak-anak Bapak, itu adalah tata cara khutbah Jumat. Dan kalau tata cara khutbah Idul Fitri ada sedikit perbedaan, tapi untuk materi hari ini kita fokus pada tata cara pelaksanaan khutbah Jumat. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebagai lanjutan dari materi kita adalah sebagai uji kompetensi kita ada LKPD Pak bagikan. Nanti ini disiapkan 1 minggu pertemuan. Artinya minggu depan baru dikumpulkan. Nah, ini nanti sesuai dengan nama masing-masing, silakan ambil di meja Bapak. Tugas ini 1 minggu waktunya dan nanti dikumpulkan kembali. Karena waktu kita sudah habis, pertanyaan tak ada lagi kan? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Pak. Baik, mudah-mudahan materi kita hari ini menjadi ilmu untuk kita, menjadi pelajaran penting untuk kita dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.